Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ketiga ya daripada kitab Tahdhib Syarah Qaidah Bahiyah ini. Kita sudah di pertengahan daripada hal yang muqaddimah yang saya tulis dalam muqaddimah ilmu kalam. Wasolna ila masalah apa? Dzam ilmu kalam ya. Ewa. Wasolna ila mana? Wa mawarada. Aywa, sila dibaca Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu hafidhahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi Jangan rahimahullah, saya masih hidup lagi. Hafidh. Wa ma marada min as-salafis sholihin min dami ilmi kalami. Kita sudah mengetahui bahwasanya ilmu kalam ini hukumnya, yakni apa definisi ilmu kalam, bahwasanya ilmu kalam itu menjelaskan akidah, membuktikan kebenarannya dan membatalkan akidah-akidah lain selain akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ilmu kalam itu juga hukumnya imma fardul ain, fardul kifayah atau sunnah. Kemudian bagaimana? Ada beberapa ulama bahkan daripada salaf, Ustaz Hasan, daripada salaf yang dzam ilmu kalam, yang mengkritik atau bahkan mencaci maki ilmu kalam. Dan dzam-dzam inilah yang yakni dzamul mutlak inilah yang dipakai oleh Wahabi sampai sekarang untuk memarketing dia punya ajaran atau punya barang apa yang nak dia jual kepada orang awam, bahwasanya ilmu kalam ini perkara yang buruk. Karena kenapa? Karena ada dzam daripada salaf. Sila wa ma warada anis salafis sholih min dzammi ilmi kalam, dan apa yang warad daripada salafis sholih daripada dzammi ilmu kalam atau mempelajari ilmu kalam, maka mesti ditakwil setelah jelas bahwasanya ilmu kalam itu daripada furudul kifayat dan a'dhamil ulum al-islamiyah. Karena kalau tidak kita takwil, yakni memang Imam Syafi'i, Imam Khattabi, Imam Fulan wa Imam Fulan membatalkan ilmu kalam, itu kita ini macam nak meremehkan mereka, yakni kan tidak mungkin kan ilmu yang dikarang oleh julul ulama, yakni Imam Ghazali menulisnya, Imam Juwaini menulisnya, Imam Razi menulisnya, Tiftazani, Jurjani, Aduddin al-Iji wa ila akhirih menulis ilmu kalam. Kemudian ternyata ilmu ini haram. Makul hadza, yakni ada Imam Syafi'i mengharamkannya. Yani apakah yang dimaksud oleh Imam Syafi'i ilmu kalam adalah ilmu kalam yang dikarang oleh Imam Razi, yang dikatakan itu adalah ilmu usuluddin. Kalau memang itu, kita seperti meremehkan Imam Syafi'i pada saat itu. Ya imam kita meremehkan Imam Syafi'i atau meremehkan Imam Ar-Razi. Karena itu dzammus salaf terhadap ilmu kalam mesti ditakwil. Ayo. Fala budda min ta'wilihi ba'da wuduhi kaunihi min furudil kifayati wa 'adamil ulumil islamiyati. Ibqa'uhu ala dhahirihi tankisun li uluwi manzilatihim ar-rafi'atil masyhudi biha min hadratin nubuwah. Karena kalau kita itu membiarkannya ala dhahirihi, ini hanya kita ini meremehkan dan tangkis itu. Merendahkan, betul. Kita merendahkan derajat mereka yang tinggi, yang sudah disaksikan di dalam banyak sekali hadis, al ulama warasatul anbiya. Kan tidak mungkin kan orang sehebat Imam Syafi'i salah mendeteksi ilmu kalam itu haram atau tidak haram. Imam Syafi'i berhasil membuat sebuah madhab, dia tidak berhasil mendeteksi ilmu kalam itu haram atau tidak haram. Aib sahadal kalam. Ayo.
Wa mimma warada fi dammil kalami huwa qaulul Imam Syafi'i. Dan di antara yang wurud daripada dhammi ilmu kalam adalah perkataan Imam Syafi'i, hukmi, aywa, Hukmi fi ahlil kalami ayyadribu bil jaridi ayyudrobu bil jaridi wa yutafu bihim fil asyairi wal qabaili. yakni hukmi, yakni hukumku di dalam ahli kalam itu, mereka itu dipukul dengan jari dengan pelepah korma, wa yutafu bihim fil asyair, dan diarak di apa namanya, di kabilah-kabilah dan qabail, dan dikatakan hadza jazaa'u, ini adalah hukuman orang yang meninggalkan sunnah dan mengambil dengan kalam. Kemudian ada perkataan juga, man talabad dina bil kalam faqad tazandak, barang siapa yang ingin memahami agama dengan ilmu kalam maka dia sudah menjadi zindik, munafik. Dan perkataan yang lain, firra minal kalam kama tafirrunul asab, lari daripada kalam seperti kamu itu lari daripada apa namanya, singa. Loh, ini kan hal-hal yang tidak elok pasal kalam kan, dan ini waroda anis salaf kan, tidak mungkin kalam yang dikatakan oleh para salaf di sini adalah kalam dimaksud oleh Imam Razi atau Imam Aduddin Al-Iji, yang dia itu adalah ilmun yuqtadaru ma'ahu ala isbatil aqaidiniyah bi iradil hujjat wa dafi syubhah. Pasti bukan yang itu. Terus bagaimana cara kita menjawabnya? Wa yumkinul jawab, aywa. Wa yumkinul jawabu an misli hadhil maqalat min iddatil wujuh. Dan bisa untuk menjawab daripada semisal maqalat-maqalat ini daripada beberapa aspeknya. Yang pertama, al-awwalu anna ilmal kalami fi zamanis salafi sholihi lam yadhhar bi suratin mutakamilatin bal dhahara ba'dul masail allati yaksuru fi al-khilafu kama mas'alati khalqil qur'ani wa tajsimi wa tashbihi fahina idin yakunun nahyu lil khawdi fi amsali hadhil masail. Yang pertama jawabannya adalah ilmu kalam itu dia seperti ilmu-ilmu yang lain. Dia tidak nampak langsung ilmu kalam seperti sekarang pada zaman dulu ada enggak. Ilmu kalam itu dia akan nampak masalah demi masalah. Sama dalam ilmu fikih pun tidak ada pada zaman sahabat itu ilmu fikih seperti sekarang, ilmu nahu seperti sekarang. Tengok ilmu nahu ketika zamannya Abu Aswad Ad-Du'ali itu mulai nampak itu mungkin di dalam babun nida atau mungkin bab apa namanya af'alu tafdil, atau di dalam masalah ta'ajub atau hal-hal yang lainnya. Kemudian sedikit demi sedikit tambah banyak masailnya, tambah banyak. Ini adalah cara yang normal untuk nampaknya sebuah ilmu. Sama dengan ilmu kalam, dia tidak nampak langsung awal ilmu kalam ada langsung babul nadhar sampai babul ghaibiyah, tidak ada semacam itu. Dia hanya nampak masail-masail tertentu dahulu. Apa masail yang nampak dahulu? Ya masail-masail yang banyak khilaf di dalamnya. Contohnya adalah masalah khalqil Quran. Karena masalah khalqil Quran ini adalah salah satu masalah yang mempunyai impact yang sangat besar sampai dikatakan ilmu kalam sebab masalah apa namanya khalqil Quran, sebab masalah kalamullah ini. Sebab itu dzam Imam Syafi'i di dalam masalah ilmu kalam itu adalah Anda mendalami dalam masail-masail yang khilaf ini, terutama untuk beberapa mutakalimin yang tidak mempunyai skill, beberapa yang tidak mempunyai skill di dalam masalah akliyat, kemudian malah mereka ingin masuk dalam masail-masail yang yaktsuru fihil khilaf dari masalah khalqil Quran. Yang kedua, wasani anna musalaha ahli al-kalami kana yutlaqu 'ala al-firaqil mukhalifah kal mu'tazilati wal khawariji inda ba'dil muhaddisina donina minhum anna tahdirahum min tilkal firaqi yakhfadu da'imal Islam. Yang kedua, bahwasanya musalah ahli kalam pada zaman itu yutlak kepada sebagian kelompok yang sesat seperti Mu'tazilah, Khawarij. Siapa yang itlak ini? Sebagian daripada muhaditsin pada zaman itu. Karena mereka ijtihad mereka mengatakan kalau kita mentahdir, kita mered flag Khawarij, Mu'tazilah, orang-orang tidak akan mau untuk mempelajari ilmu mereka. Orang-orang tidak akan mau mendekati mereka, dan secara otomatis kita akan menjaga orang-orang awam daripada terkontaminasi dengan akidah Mu'tazilah dan Khawarij. Kemudian semakin zaman itu semakin tua, semakin berlewat zaman, level muhaditsin semakin teruk. Akhirnya murid-murid mereka tidak memahami konteks kenapa guru-guru mereka, salaf-salaf mereka mengharamkan ilmu kalam. Wadih ya, bahwasanya ilmu kalam hanya untuk ba'dul firaqid dhalah, bukan ilmu kalam secara apa namanya? Secara umum. Ahlul kalam hanya firaqud dhalah, bukan mutakalimin secara umum. Akhirnya muhadisin setelahnya, mutakhirin daripada muhadisin, malah mengatakan tidak diperbolehkan mempelajari ilmu kalam secara apa namanya? Mutlak. Biasa semacam itu. Dulu macam Imam Razi itu mengatakan di dalam kitab beliau Sirrul Maktum
bahwasanya orang-orang menyembah berhala itu aslinya bukan berhala yang mereka sembah. Yang mereka sembah itu awalnya adalah apa namanya? Planet-planet. Berhala hanya simbol kepada planet itu. Kemudian mutaakhir karena kebodohan mereka kira aslaf mereka menyembah apa namanya? Berhala. Fasajadulil asnam. Sama ya nih antara muhaddisin yang mutaqaddimin dan mutaakhirin. Ba'dul muhaddisin, sebagian daripada muhaddisin ya, dhonina. Ini semacam dhonin ini semacam apa namanya? Kritikan bahwasanya ini perkiraan mereka. Mereka mengira sesuatu. Mereka mengira dengan mereka mengatakan ahlil kalam itu teruk, Mu'tazilah itu teruk, Khawarij itu teruk, bahwasanya tahdzir ini akan menyebabkan untuk menjaga pilar-pilar Islam. Kemudian setelah daripada generasi setelah mereka mengira karena sedikitnya bacaan mereka terhadap sejarah-sejarah Islam, mereka kira tahdzirnya mutaqaddimin daripada muhaddisin untuk ahlil kalam itu adalah tahdzir untuk mutakallimin secara secara umum. Hadza tahdzir li jami'il mutakallimin. Hadza huwa yani. Asalis syuyu'u hadzal kalami min al-firaqil mukhalifah li ahli sunnati kal mujassimah al musyabbihah kama warada anil harawi sahibi dammil kalami wa ghirihi li anna al mutakallimina hum al adu al ladudu wat tabi'i lil firaqid dhal. Ayo, yang ketiga, kenapa kok banyak sekali dhammul kalam wa ahluhu? Iya, karena mujassimah dan musyabbihah dan selain daripada firaq-firaq dhalah ini takut dengan mutakallimin. Wadah ya, takut dengan mutakallimin. Karena itu mereka sebisa mungkin mereka itu menghancurkan kredibiliti mutakallimin. Karena mutakallimin itu kan diantara tugasnya ilmu kalam itu kan raddus syubhah kan. Wa huwa ibtalu firaqid dhalah, diantaranya adalah musyabbihah, mujassimah dan yang lain-lain. Terutama mujassimah. Karena itu Anda akan tengok banyak sekali mujassimah itu membranding ilmu kalam itu perkara yang teruk. Diantaranya adalah Al-Harawi. Harawi itu mempunyai kitab namanya Dhammu Ilmil Kalam. Kenapa? Karena mereka mengetahui musuh alami mereka bukan fuqaha, musuh alami mereka bukan muhaddisin. Bahkan mereka raqibu matnal hadis. Mereka menggunakan hadis sebagai wasilah untuk sampai kepada tujuan mereka. Tapi musuh alami mereka sebenarnya adalah mutakallimin. Karena itu mereka ingin menjatuhkan credibility, membunuh figur mutakallimin. Apa katanya kalau sekarang ini katakan assassinate figurnya itu dibunuh, pembunuhan karakter. Dikatakan pembunuhan karakter. Mereka ingin pembunuhan karakter mutakallimin. Sekiranya mutakallimin buruk, buruk. Karena mereka tahu yang bisa untuk menghancurkan mereka adalah mutakallimun. Ayo. Ar-rabi' annal mu'aradata wa dammal kalami laisa munsibban ala ilmil kalami kafanin mustaqilin fil ilmi bal li masailin khassah minha allati tajri fiha syiddatun nizai. Aywa, yang keempat mungkin mirip-mirip dengan yang pertama, bahwasanya mu'aradhah, pertentangan dan sanggahan pada ilmu kalam itu bukan terhadap ilmu kalam secara ilmu, tetapi hanya kepada beberapa masail yang banyak sekali perdebatan di dalamnya, seperti masalah ru'yatullah, mungkin masalah khalqul Quran, masalah af'alul ibad. Ini masalah-masalah yang memang dari dahulu mempunyai banyak sekali khilaf. Jadi ketika ada dham ilmu kalam, maknanya jangan Anda masuk dalam masail-masail yang banyak khilaf, karena bisa jadi Anda terjerumus di dalam mazhab yang salah, karena masalah ini daqiqah ya. Yang kelima, al-khamis dha'ful muslimina fi hadha zaman an-nadis min adami thiqati li ulumi islamiyah fasta'aru qadaya wa ahkaman min al-falsafah al-gharbiyah donan fihim at-taqadduma fi hadhihi. Yang kelima adalah kelemahan orang muslim ya, kelemahan muslimin di dalam zaman ini. Yang kelemahan muslim ini adalah hasil daripada mereka tidak percaya terhadap ilmu-ilmu Islam. Maka mereka mencari alternatif, mereka meminjam daripada qadaya filsafat barat, dan mereka lebih mendahulukan filsafat barat daripada ilmu kalam. Yang mereka mengatakan, filsafatnya Nietzsche itu oke, Immanuel Kant itu oke. Apa? Razi. Apa itu Razi itu? Siapa? Tiftazani. Siapa itu Tiftazani? Dia tidak akan bisa
dibandingkan dengan Plantinga, dibandingkan dengan Albert Einstein, tidak akan bisa dibandingkan dengan orang-orang semacam ini. Ini artinya mereka itu malah mencaci maki ilmu kalam dan mengedepankan ilmu filsafat. Semua ini terjadi karena tidak ada confident pada diri orang-orang muslim kepada ilmu mereka sendiri. Wallahu a'lam. Ayo, fajami'u ulama Islam dhanan fihim ataqadduma fi hadil maqais. Mereka mengira bahwasanya filsafat barat itu lebih maju daripada ulama Islam, daripada mutakalimin Islam dalam masalah filsafat. Anda kalau tengok, saya itu selalu mengatakan bahwasanya filosof barat itu rata-rata mereka itu bukan seorang filosof hakiki. Mereka itu budayawan. Di Indonesia kan banyak kan dikatakan pemikir. Kalau Anda tengok, mereka itu mungkin kalau Anda tengok lebih dalam lagi, mereka hanya budayawan. Mereka mungkin hanya YouTuber. Mereka itu mungkin hanya TikTokers. Mereka bukan ulama yang hakiki. Apakah Anda tahu? Banyak yang mengatakan Ibn Rushd, pengarang Tahafut, bukan falasifah. Bukan Bukan falsafah. Banyak yang mengerti semacam itu. Loh, apalagi Ibn Rushd ini yang dialuk-alukkan di barat. Levelnya jauh di atas Immanuel Kant, jauh di atas David Hume, jauh di atas para filosof barat. Apalagi kalau Anda tengok filosof barat, mereka itu lebih asbah kepada budayawan, jauh dengan kita punya ulama itu. Saya selalu mengatakan di dalam syarah Aqaid Nasafiyah itu, kalau ada kata-kata fa'in kulta kultu, katakan fangkola yufangkilu dengan nahat fa'in kulta kultu. Fakot fa'in kulta kultu bisa jadi bisa jadi tesis, bisa jadi disertasi. Syekh Said disertasinya S3 400-500 halaman hanya tentang masalah dalil wujudillah, yang mungkin itu adalah juz'un daripada mabahith kalamiyah. Bas kita seorang muslim ini tidak percaya dengan kemampuan Ghazali, kita tidak percaya dengan kemampuan Razi, kita tidak percaya dengan kemampuan Tiftazani. Kita malah menggunakan Immanuel Kant, kita malah menggunakan filosof barat dan menggunakan kaidah mereka untuk memahami Islam. Akhirnya muncullah spesies baru di dalam Islam ini yang memahami Islam menggunakan filsafat barat. Ya jelas karena metodenya sudah salah, metode yang asli daripada Islam, natijahnya pun juga asing, natijahnya pun juga aneh. Ayo, fajami'u ulama Islam dhahabu ila kauni dirasati ilmil kalami mujmalan bihaitsu yukhrijuhum min dairatit taqlidi fardhu ainin ala kulli muslimin. Maka semua daripada ulama Islam itu berpendapat bahwasanya belajar ilmu kalam secara global, secara umum, sekiranya mengeluarkan mereka daripada circle taklid, itu hukumnya fardul ain atas segala muslim ittifaqon. Begitu pula tafsilan bihaitsu yumkinuhum iqamatil hujjah tafsilan ala kulliyatuddin waradish syubah, itu hukumnya fardul kifayah. Wa kadzalika hukumnya juga fard juga, tapi bukan fardul ain tapi fardul kifayah. Sekiranya Anda itu mempelajari ilmu kalam secara tafsil, bisa untuk mendetailkan hujah-hujah dan radish syubah, dan ini juga adalah inti daripada pendapat Imam Ghazali di banyak sekali daripada kitabnya. Dan pendapatnya Imam Ghazali ini bahwasanya mempelajari ilmu kalam secara umum wajib, akan tetapi secara khusus itu fardul kifayah. Ini adalah core daripada pendapat Imam Razi. Dan pendapat ini diikuti oleh ulama Jihadul Hadramut. Akan tetapi Imam Razi mengatakan ilmu kalam ini seperti obat, mutakalim ini seperti dokter. Dan ilmu kalam hanya diberi kepada orang-orang yang sakit, dan yang mengetahui dosis orang sakit, dosnya itu ya hanya dokter. Dan orang yang sakit jauh lebih sedikit daripada orang yang sehat. Yaitu dulu ketika tidak terjadi pandemik akidah seperti sekarang. Sekarang ini akidah ini menjadi kerosakan akidah ini menurut saya sudah menjadi pandemik. Banyak orang-orang tidak paham terhadap akidahnya. Wa tabi'ahu ulama jihati Hadramut seperti Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Akan tetapi kecuali Imam Ghazali itu menganggap bahwasanya ilmu kalam itu seperti obat yang hanya diberi kepada orang-orang yang sakit saja, dan jumlah orang yang sakit, jumlah pesakit lebih sedikit daripada jumlah orang-orang yang sehat. Dan Imam Ghazali menganggap ilmu fikih itu lebih aula untuk dipelajari daripada ilmu kalam. Kenapa?
Karena ilmu fikih itu untuk yang sakit dan untuk yang sehat. Jadi hajat untuk ilmu fikih a'am, dan hajat untuk ilmu kalam asyad. Jadi karena itu kan Imam Ghazali dan ulama-ulama Hadramut lebih suka mempelajari ilmu fikih. Kenapa? Karena keperluan manusia terhadap ilmu fikih ini lebih umum. Sehat dan sakit perlu ilmu fikih, tapi ilmu kalam hanya diperlukan ketika orang itu mempunyai masalah tentang akidah. Ini apa ya? Ini adalah metode. Dan saya tidak rasa bisa disalahkan dengan simpel, tidak. Ini adalah pendapat ulama-ulama daripada Jihadul Hadramut. Mereka berpendapat bahwasanya ilmu kalam tidak terlalu penting. Iya, karena masalahnya Anda itu belum pernah ke Hadramut. Hadramut itu adalah mujtama. Mujtama ini apa? Kumpulan atau masyarakat yang tertutup sekali. Siapa yakin nak ke Hadramut itu siapa? Tak ada apa aja di Hadramut, tak ada apa-apa. Hadramut ada apa-apa. Di situ orangnya kehidupannya masih sangat simpel sekali. Hadramut ini bukan Mekah, tempat berkumpulnya orang. Hadramut ini bukan Irak pada saat itu menjadi pusat peradaban. Hadramut ini dari dahulu itu kampung, jarang orang datang ke sana. Tempatnya sufi, tertutup, tak ada orang datang ke sana, dan tak ada kecelaruan akidah itu tidak ada. Sebab itu mereka tidak terlalu fokus kepada ilmu kalam. Akan tetapi tidak terlalu fokus itu berlevel-level. Anda kena paham itu. Tidak terlalu fokus ini sebagian mengatakan, oh kita cuma akan belajar maksimum daripada Ummil Barohin. Di atas Ummil Barohin tidak boleh. Wah, ini adalah takriban mazhabnya Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, karena beliau mempunyai nas qiraatu Ummil Barohin haram. Sebagian lagi ada nas dalam Tasbitul Fuad, tidak ada masalah membaca Ummil Barohin. Jadi khilafnya cuma ada di dalam Ummil Barohin, boleh atau tidak ya. Di atas Ummil Barohin qat'an tidak boleh. Kenapa? Karena Ummil Barohin itu bagi manhaju ahli Hadramut sudah dianggap ta'ammuk, wadih ya. Mereka hanya diperbolehkan kalau Anda nak belajar menurut manhajul Hadramut ya. Dan Anda tidak wajib untuk belajar ala manhajul Hadramut. Dan saya rasa sekarang masalah manhajul Hadramut ini sudah sedikit terbuka. Ada beberapa hal yang mereka terima, di antaranya adalah ilmu kalam. Saya tengok beberapa orang mempelajari ilmu kalam ini dengan level yang lebih dengan level yang lebih tinggi, sampai ada satu orang itu mengatakan ulama Hadramut itu tajawaz hadhil masalah, mereka melewatinya, dengan arti sekarang ilmu kalam bisa kami terima, dulu tidak boleh. Karena itu sampai sekarang di Tarim pembelajaran ilmu kalam tidak ada. Kalaupun ada mungkin itu hanya akidah saja. Dulu yang mengajarkan saya ilmu kalam mulai agak-agak tidak mendalam itu Dr. Amjad. Dr. Amjad bukan orang Tarim ya. Dia orang beliau orang Hadramut. Dulu ketika beliau itu membaca Syarah Ummil Barohin, dikritik oleh Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib, dikatakan ini falsafah wa fi'lan ya. Ulama Hadramut tidak menyukai pembelajaran ilmu kalam. Mereka hanya yaktafi dengan aqaid mujmalah. Kalaupun ilmu kalam mereka pelajari, mereka hanya belajar dengan level yang paling rendah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tarbiyahnya ahli Hadramut. Dan Anda diperbolehkan untuk memilih metode apa yang Anda yang Anda inginkan. Metode Hadramut semacam ini, metode India semacam ini, Indonesia semacam ini, metodenya Syekh Said Foda semacam ini. Silahkan Anda nak pilih siapapun yang Anda siapapun yang Anda suka. Di Hadramut memang madrasah fikih sufiyah. Wallahu a'lam. Ayo. Sila. Wa amma kitabul Imam Suyuti Saunul Mantiki wal Kalami an ilmil mantiki wal kalami fala yumkinu ay yakuna tahriman. Oke, sekarang kitabnya Imam Suyuti macam mana? Imam Suyuti mempunyai kitab namanya Saunul Mantik wal Kalam an ilmai al mantik wal kalam. Apa yang ditulis oleh Imam Suyuti tidak bisa untuk menjadi dalil bahwasanya ilmu mantik itu haram, ilmu kalam itu haram. Kenapa? Karena Imam Suyuti ini bukan rijalul kalam ya, bukan mutakalimin, imamun fin naql. Dalam masalah nukulat, siapa yang tidak kenal Imam Suyuti? Sampai dikatakan karangannya melebihi umurnya ya. Siapa yang tidak mengenal Imam Suyuti? Fin naql, fil hadis, fil lughah. Imamun.
Tapi dalam ilmu makulat tidak. Dalam ilmu makulat apa namanya? Tidak. Imam Suyuti ini imamun fin naqal walaysa fil aqal. Selama dia itu bukan imam di dalam fan ini, maka kritikannya tidak apa namanya? Tidak relevan lagi. Likulli rijalin makom. Setiap orang mempunyai makomnya masing-masing. Fala yumkinu an yakuna tahriman. Ini tidak bisa menjadikan pengharaman untuk belajar ilmu mantik, untuk belajar ilmu kalam. Kenapa? Karena Imam Suyuti bukan pakar di dalam ilmu ini, dalam ulumul aqliyah. Likulli rijalin makom. Adapun Risalatul Imam Abi Sulaiman Al-Khattabi, di akhir daripada kitab Tad'imul Mantik, Syekh Said menulis tentang risalahnya Al-Imam Abi Sulaiman Al-Khattabi yang beliau namakan Al-Ghunyah Anil Kalami wa Ahlih. Ghunyah ini ketidakperluan. tidak perlu terhadap ilmu kalam dan ahli kalam. Bagaimana, dan ini ulama-ulama yang hebat Abi Sulaiman Al-Khattabi, bagaimana kita menjawab risalah tersebut? Saya Said mengomentari, ya nih, Anda boleh baca di situ risalahnya bagaimana dan apa komentar saya terhadap risalah itu. Intinya, ini bukan kritikan terhadap ilmu kalam, tapi ini adalah kritikan terhadap ba'dil mutakallimin. Berbeza ya. Bukan terhadap ilmu kalam kafan, tapi kritikan kepada sebagian apa namanya? Mutakallimin. Mungkin ada beberapa mutakallim itu teruk loh, seperti ada fuqaha yang teruk kan? Ada fuqaha yang teruk, ada mufassirin yang teruk, ada muhaddisin yang teruk, ada muhaddisin yang teruk. Ya ini kritik, bukan maknanya kita itu mengkritik muhaddisun, kita mengkritik mutakallimun, kita mengkritik ilmu kalam dan ilmu apa namanya? Ilmu fikih dan ilmu hadis, tidak. Bedakan antara muslim dan Islam. Bedakan antara hadis dan muhaddis. Kritikan terhadap muhaddis bukan maknanya kritikan terhadap apa namanya? Hadis. Kritikan kepada sebagian mutakallim bukan artinya kritikan kepada ilmu kalam. Ayo. Fahasulul jawabi 'alaiha annaha laysat raddan 'ala ilmil kalami bal 'ala ba'dil mutakallimin alladziina ikhtara'u al-qawaid al-aqliyah mukhalifatan an manhaji rasul. Summa yafhamul haditsa bina'an 'ala tilkal qawaidil mukhtara'ah. Hasilnya jawab atas risalahnya Al-Imam Abi Sulaiman Al-Khattabi ini, bahwasanya itu bukan kritikan terhadap ilmu kalam, akan tapi kritikan kepada sebagian daripada mutakallimin yang membuat qawaid aqliyah bercanggah dengan metode Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, setelah dia membuat kaidah yang bercanggah dengan manhajir Rasul, kaidah ini dijadikan landasan untuk memahami hadis dan memahami Al-Quran. Maka akan menghasilkan perkara-perkara yang mukhalif kepada Islam itu sendiri, karena qawaid dan metode untuk memahami kitab sunnah sudah berbeza. Maka ini bukan sanggahan kepada ilmu kalam, akan tetapi sanggahan kepada ba'dil mutakallimin kama huwa bayyin. Wa ma ahsana. Wa ma ahsana qaulal Imam Sa'duddin At-Taftazani fi Syarh al-Aqaid an-Nasafiyyah hina takallama 'ala dhahirati tahrimi dirasati ilmu kalam as-sadir min ba'di a'immati salaf. Dan alangkah bagusnya ibaratnya Imam Sa'duddin Taftazani di dalam Syarh al-Aqaid an-Nasafiyyah ketika beliau itu berbicara tentang fenomena pengharaman ilmu mantik daripada yang dinukil daripada sebagian daripada salaf. Ini di awal-awal kitab Syarhul Aqaid Nasafiyah, yakni. Wabil jumlah, wabil jumlah huwa asyraful ulumi li kaunihi asasal ahkam syar'iyyah. Dan secara umum, ilmu kalam itu adalah ilmu yang paling mulia, karena ilmu kalam adalah basic daripada ahkam syar'iyyah dan kepala daripada ilmu-ilmu agama, yakni. Dan maklumatnya aqaid al-islamiyah yang dibahas di dalam ilmu kalam itu adalah aqaid al-islamiyah, dan finishnya adalah dan ghoyahnya daripada ilmu kalam itu fauz, mendapatkan kebahagiaan diniyah dan dunyawiyah. Wa barahinuhul hujajul qat'iyah al-muayyad aktsaruha bil adillah as-sam'iyah. Dan dalil-dalil yang dipakai di dalam ilmu kalam ini adalah apa namanya? Hujjah-hujjah al-qat'iyah, hujjah-hujjah yang yakin, yang disokong majoritinya dengan adillah as-sam'iyah. Wa manukila an ba'di salafi min at-ta'ni fihi wal man'i anhu fa inna ma huwa lil muta'assibi fid din wal qasiri. Adapun yang dinukil daripada sebagian salaf min at-ta'ni fihi wal man'i anhu, dengan kritikan, yakni apa, dan
Adapun yang dinukil daripada sebagian daripada salaful ummah tentang kritikan terhadap ilmu kalam atau melarang mempelajari ilmu kalam, kritikan terhadap ilmu kalam atau melarang untuk mempelajari ilmu kalam, hanya saja itu lil muta'assib fiddin. Muta'assib, apa itu muta'assib? Muta'assib itu adalah orang yang fanatik di dalam agama. Dia tidak mau memahami agama melewati dalil. Hadza huwa muta'assib fiddin. Wal qasir an tahsilil yakin, yang tidak mampu untuk mendapatkan keyakinan melewati dalil. Dia tidak mampu kok untuk mempelajari ilmu kalam. Kemudian dia mempelajari ilmu kalam. Ketidakmampuan dia untuk mempelajari ilmu kalam itu kritikan terhadap orang itu atau kritikan terhadap ilmu kalam? Terhadap orang itu. Lil muta'assib. Muta'assib ini maknanya ta'assub ini yang tidak orang-orang yang tidak mau memahami agama melewati dalil. Wal qasir, yang tidak mampu. Yang pertama tidak mau, yang kedua tidak mampu. Wal qasid ila ifsadi aqaidil muslimin, yang bermaksud untuk merusak aqaidil muslimin. Kenapa? Dari awal niatnya belajar ilmu kalam nak merusak akidah. Jahit dan berapa banyak orang mempelajari ilmu fikih niatnya untuk menjual fatwa. Banyak apa tak? Banyak, sampai ada yang namanya ulama usu. Yuk, kalau ada orang mempelajari fikih niatnya untuk menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, yang salah fikihnya apa orangnya? Orangnya. Ada orang belajar ilmu kalam niatnya untuk merusak akidah orang-orang muslim, untuk menjadikan orang-orang muslim itu jatuh kepada keraguan. Yang salah ilmu kalamnya atau orangnya? Yang salah adalah orangnya. Kenapa kok ilmu kalam yang dikritik? Wal khaid fi ma la yuftaqaru ilaihi min ghawamidil mutafalsifin. Dan orang yang masuk mendalam di dalam perkara-perkara yang ghawamid, perkara-perkara yang yang ghamid. Apa itu ghamid? Yang rumit, yang tidak diperlukan daripada rumitnya mutafalsifin, rumitnya ilmu filsafat. Loh, perkara yang tidak diperlukan daripada ghamidul mutafalsifin. Anda masih belum memahami usuluddin, tapi Anda khaid dalam masalah ini. Ya jelas Anda akan dikritik. Tapi apakah kritikan ini kepada ilmu kalam? Tidak, ini kritikan kepada ba'dil mutakallimin. Fawajjah dhamma, aywa. Fawajjah dhammul waridi ila ba'di asnafil mutakallimin la kullihim. Maka Imam Sa'duddin At-Tiftazani memaknai apa ibarat ini dimaknai bahwasanya sanggahan, kritikan yang ada pada ilmu kalam ini hakikatnya kepada sebagian macam daripada mutakallimin, tidak semuanya. Karena banyak sekali ulama kalam yang masih dalam metode yang benar seperti Imam Razi, Ghazali, Juwaini, Baqillani dan ghairuhu, bukan kepada ilmu kalam sebagai fan yang independen daripada ulum Islamiyah. Karena fan ilmu kalam itu adalah aqdamil ulum Islamiyah kama sabab. Aywa wal khulasatu annal firaqal lati tunkiru ilmal kalami tanqasimu ila arba. Aywa, khulasahnya bahwasanya kelompok-kelompok yang mengingkari ilmu kalam itu ada 4 kelompok. Hasilnya, intinya kelompok yang mengingkari ilmu kalam itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, al-awwalu sinfun hasunat sariratuhu wa sahhat aqidatuhu walakinnahu jahila hadzal ilma wal insanu aduwwu ma yujhal. Yang pertama adalah kelompok yang hatinya itu baik dan akidahnya itu oke. Akan tetapi dia tidak mengetahui ilmu kalam. Apa itu ilmu kalam? Ini banyak berdebat bla bla. Loh, akidahnya baik, hatinya itu baik, tapi dia tidak mengetahui hakikat daripada ilmu kalam. Dan manusia musuh apa yang tidak dia ketahui. Betul apa tidak? Ketika dia tidak mengetahuinya, dia akan memusuhinya. Orang semacam ini difahamkan ini loh ilmu kalam. Kita memang masalah kita sebagai seorang muslim, sebagai penuntut ilmu itu, kita tidak banyak menjelaskan apa itu ilmu kalam. Kita tidak banyak menjelaskan apa itu ilmu kalam, dan kita itu lebih banyak maulid, qasidah. Akhirnya orang-orang sampai sekarang tidak paham apa itu ilmu kalam. Dan tetap memusuhi ilmu kalam. Kenapa? Karena mereka akan memusuhi apa yang mereka tidak ketahui. Fahaulai yufahamun wa yu'allamun. Mereka itu difahamkan apa itu ilmu kalam dan diajarkan apa itu ilmu kalam. Kalau mereka itu istiqomat
ara'uhum, kalau pendapat mereka itu bisa benar, faqad kafauna wa illan wa illa tarakna sya'nahum fa inna da'a syamsi yufarriqu dzulmatal jahli. Yakni kalau mereka bisa dengan nasihat-nasihat kita, mereka bisa lurus mindset mereka, alhamdulillah, fabiha wa ni'mat. Kalau memang mereka tidak bisa, tinggalkan. Insya Allah cahaya ilmu kalam, cahaya ilmu akan bisa untuk menyadarkan mereka sendiri, sedikit demi sedikit. Karena cahaya matahari itu akan bisa memporak-porandakan kegelapan. Yang kedua, Asani sinfun ghalaba alaihim madhabu tajsim. kelompok yang kedua yang memusuhi ilmu kalam itu adalah yang sudah didominasi jiwa mereka itu dengan madhab tajsim. Maka akal mereka itu sudah sempit, akal mereka sempit untuk menerima ilmu kalam, dan mereka tidak bisa untuk tadqiq qawaid al-aqliyah. Mereka tidak mampu sudah. Orang saya tuh banyak, saya Said itu saya pernah sekali lihat muktamarnya saya Said bersama Syekh Usama Al-Azhari. Beliau masih muda lagi ya, nih di Jordan, ada di YouTube itu ada, Anta boleh tengok ya nih. Ketika saya Said menjelaskan, tiba-tiba sudah selesai menjelaskan, ada pertanyaan, ada satu salafi sudah tua, ya akhirnya ada soal. Ada apa namanya? Ada soal. Hal-hal semacam ini tidak perlu loh, karena semua tidak paham. Apa katanya Syekh Usama Azhari, loh, kalau anta tidak paham itu urusan anta, jangan anta menjadikan orang-orang yang lain sama dengan anta sama-sama tidak apa namanya, sama-sama tidak paham. Yani intinya yang saya pahami, kalau anta bodoh, jangan membawa orang-orang lain bodoh sama seperti anda. Dulu itu ada kata Agof itu, satu orang dia itu bodoh sangat, sering lupa, dipanggil oleh salah seorang dosen, ya, ini kamu ini bodoh sangat. Lah Ustaz, ini bukan hanya saya, memang saya punya keluarga bodoh semua, ayah saya bodoh, ini loh, anta ini sudah bodoh, anta bodohkan mak anta pula, anta bodoh-bodohkan loh. Kalau anta tidak paham, jangan anda mengharamkan orang lain yang nak paham. Karena orang-orang Wahabi ini, Mujassimah ini, memang mazhab mereka itu zahiri. Mereka itu tidak paham lawazim. Yang mana tadqiq tanpa ada lawazim mustahil, at-tadqiq wal lawazim. Karena itu mereka tidak paham tadqiq al-aqliyah, tadqiqat ulum mereka tidak paham karena mereka tidak terbiasa. Ya tangan. Tadqiqat ini mereka tidak paham. Karena mereka tidak paham dan mereka tidak mampu paham, mereka memusuhi ilmu ini. Akhirnya ini ilmu yang susah, ini batil. Pada zaman Nabi tidak ada. Dia tidak pernah melihat kemungkinan bahwasanya ukuluhum dhaqat, akal mereka yang tidak mampu untuk memahami. Ayo. Fadaqas uquluhum an anwari ilmil kalam wa tadqiqil qawaid al-aqliyah wa maka akal mereka itu sempit, tidak bisa menerima cahaya ilmu kalam dan tadqiq qawaid aqliyah wa dawabit syar'iyyah. Wa haula, dan mereka itu beginilah mereka punya keadaan sejak mereka itu tumbuh, ya nih. Sejak mereka menjadi Wahabi, ya ini mereka punya mereka punya daidan, mereka punya adat, mereka punya rutinitas. Mereka akan terus meragukan. Tashkik itu? Meragukan, membuat orang ragu. Di setiap ilmin hakiki, setiap ilmu yang hakiki, yang tadqiq, yang tafsilat, mereka akan ragukan. Ini bukan ilm. Kenapa? Fakat karena mereka tidak mampu untuk memahaminya. Karena mereka tidak mampu untuk memahaminya, mereka meragukan keilmuan ilmu ini, bukan mereka meragukan akalnya mereka. Min sya'nihi an yukhalkhila qawaid madhhabihim dhaif. Setiap ilmu yang hakiki yang bisa untuk yukhalkhil, yang bisa untuk mengguncang kaidah-kaidah madhab mereka yang lemah, ya nih. Maka mereka meragukan di dalam ilmu bahasa dan ilmu bayan, dan banyak sekali daripada qawaidun nahwi wal mantik. Sampai sebagian daripada mereka itu mengingkari sebagian fisik, sebagian fisika, sebagian haqa'iq, sebagian realita mereka ingkari. Kenapa? Karena untuk menjaga madhab mereka yang dhaif, karena diku ukulihim. Dan semua ini adalah hasil daripada semua ini terbina karena kebodohan mereka dan fanatiknya mereka. Mereka harus iqamatil hujjah alaihim, didebat, yakni diberi dalil, dipojokkan daripada aspek dalil, agar mereka itu paham bahwasanya mereka itu salah. Ayo.
wa tathbitul madzhabil haq fi nufusin nas, mereka pendapatnya dibatalkan dan kita harus menanam dan menguatkan mazhab yang benar di dalam jiwa-jiwa manusia, dan harus kita itu membatalkan semua pendapat-pendapat orang-orang seperti Mujassimah ya. Ayat yang ketiga, Asalis sinfun malu ila qawaidil falasifah alladina la ya'tamiduna qawaidad din wa la yura'una mabadi'ahu. yang ketiga yang memusuhi ilmu kalam itu adalah kelompok yang condong kepada qawaid falasifah, yang suka terhadap filsafat-filsafat barat atau filsafat-filsafat Aristo, dan tidak peduli kepada apa namanya agama, tidak peduli kepada agama, tidak suka terhadap agama, dan mereka itu bermacam-macam, ada berwarna-warni dan bermacam-macam ya nih. Dan kadangkala mereka itu menampakkan dirinya di dalam baju filsafat kuno dan filsafat modern, ayo, timur ataupun barat, dan mereka itu mempunyai titik temu. Apa itu? Filujuihim ila qawaida ikhtarauha wa nasabuha ilal aqal au ilal hadas au ilal taqaddum. Sama mereka ini, jenis yang ketiga ini, walaupun bermacam-macam, mereka itu mempunyai titik temu. Mereka bersandar kepada kaidah-kaidah yang dibuat oleh akal mereka, yang mereka nisbatkan, yakni kepada kaidah-kaidah yang mereka buat, kemudian mereka nisbatkan kepada akal, kepada hadasah, apa itu hadasah, kebaharuan, atau kepada kemajuan. Ini adalah kaidah akal, ini adalah sains, ini adalah kemajuan. Ini orang-orang kuno, orang-orang klasik yang tidak ingin kemajuan. Mereka akan berlindung di balik baju-baju semacam itu dengan bermacam-macam modelnya. Ayo. Wa jauhar wa mafahimun tukhalifu usuluddin. Patinya yang mereka bawa itu adalah ideologi-ideologi yang bertentangan dengan apa namanya? Dengan usuluddin. Karena itu mereka itu berusaha sekuat tenaga, usaha demi usaha untuk menghancurkan qawaid ilmu kalam, karena satu-satunya ilmu yang mampu menghadapi mereka adalah apa namanya? Ilmu kalam, yang bisa menghadapi filsafat yang batil, bukan sufiyah, bukan muhaddisin, bukan fuqaha, tapi apa namanya? Mutakallimun. Li'annal ilmal wahida alladhi yumkinuhul wuquf fi wajhi kulli hadhihi tayyarat huwa ilmul kalam bi qawaida rasikha. Karena satu-satunya ilmu yang bisa untuk bertahan, berdiri tegak di hadapan gelombang ini hanya apa namanya? Ilmu kalam dengan kaidah-kaidah yang kuat. Yang keempat, Ar-rabi' sinfun malu ila tariqah al-isyraqiyah. Ayo, ini biasanya ini sufi-sufi ya. Kelompok yang condong kepada thariqah isyraqiyah, yakni sufi-sufi wahdatil wujudiyah, yakni isyraqiyah ini daripada ketimuran. Mereka itu meyakini, bisa mengatakan ketimuran, bisa mengatakan isyraq itu isyraqun nur, hadza huwa faid. Allah yafidu minhul asya. Dikatakan faid ini juga apa namanya? Isyraq, seperti cahaya. Yusyriku minhun nur. Allah yusyriku minhun nur. Yusyriku ay yafidu minhul wujud. Ini adalah thariqah isyraqiyah, thariqah faidiyah, dan mereka berlindung di balik jubah sufi. Yang ketiga, berlindung di balik kemajuan. Yang pertama berlindung, yang kedua berlindung di balik kitab wa sunnah. Yang pertama berlindung di balik ketidaktahuan. Empat orang ini, empat kelompok ini mempunyai satu titik temu. Apa? Empat-empatnya membenci apa namanya? Ilmu kalam. Wa ma yad'una, dan apa yang mereka klaim bahwasanya apa yang mereka dapat itu ilhamat, kusyufat, yang bertentangan di banyak sekali mabadik kusyufat mereka, ilhamat mereka itu pilar-pilar agama yang benar. Akan tetapi mereka menisbatkan kusyufat mereka menisbatkan ilhamat mereka yang bertentangan dengan agama ini kepada riyadhut ruhiyah. Apa itu riyadhut ruhiyah? Orang Jawa cakapnya tirakat, bersuluk. Mereka bersuluk, ini aku dapat riyadhut, apa namanya? Aku dapat ilham ini sebab aku ini apa namanya? Bersuluk. Dan mereka menisbatkan pendapat-pendapat mereka ini kepada tokoh-tokoh yang ternisbatkan kepada tasawuf, seperti Imam Ghazali, seperti Sawaun tasawuf yang benar, ini adalah pendapat Ghazali, ini adalah pendapat, atau tasawuf yang batil, ini adalah pendapat Ibn Arabi, ini adalah pendapat apa namanya? Mula Jami, washtaharu bihadhi sifah. Dan tokoh-tokoh ini terkenal ahli tasawuf, dan mereka itu menjadi seorang tokoh
Yang dikatakan mereka itu adalah al-arifun al-kamilun. Mereka ini adalah arif, kamil, yang sempurna, yang mengetahui lohil mahfudnya ini adalah sufi wahdatil wujud, yang selalu mengatakan bahwasanya diri mereka itu kamilun, arifun, langsung mengambil daripada Allah Subhanahu wa taala, langsung daripada Nabi. Dan sebagian daripada mereka itu mengklaim bahwasanya mereka tidak menulis kecuali dengan perintah Tuhan atau kasyaf robbani, dan majority daripada mereka itu menampakkan diri mereka itu lebih mengutamakan ibadah daripada berpikir, dan mereka itu menamakan berpikir ini berdebat, dan mereka mensifati kalam itu, ilmu kalam ini menghabis-habiskan waktu, dan mereka yadhumunahu, mereka mencacinya dengan banyak sekali cara. Ilmu kalam ini sonam, ilmu kalam ini tak oke, beta kita ibadah, beta kita itu tirakat atau yang apa, kita bersuluk, ini semua adalah manhaj wahdatil wujud, manhaj Ibn Arabi. Ayo. Kullu dzalika li anna haula'i arafu anna al-ilma al-wahida al-qadira ala tafnidi abadilihim wa kashfi mughalatatihim wa hadmi iddi'atihim huwa ilmul kalam. Semua ini kenapa mereka itu mencela ilmu kalam? Karena mereka tahu bahwasanya satu-satunya ilmu yang bisa untuk tafnid abadilihim, membatalkan satu persatu kebatilan perkara-perkara yang batil daripada mereka, dan menyingkap, mendedahkan mughalatoh, falasi-falasi mereka, dan menghancurkan klaim-klaim mereka itu hanya ilmu kalam. Selain ilmu kalam tidak akan bisa untuk menyingkap hakikat daripada kelompok yang keempat ini. Kemudian istimdadu ilmil kalam. Ilmu kalam ini diambil daripada apa? Kitab, sunnah, ijma' dan akal. 4 perkara ini adalah istimdad daripada ilmu kalam. Ayat terakhir adalah masailu ilmil kalam. Ayo. Masailu ilmil kalam. Al-qadaya asy-syar'iyyah al-i'tiqadiyah. Ayo, al-qadaya an-nadhariyah asy-syar'iyyah al-i'tiqadiyah. Masail ilmu kalam adalah qadiyah, nadhariyah. Asy-syar'iyyah al-i'tiqadiyah. An-nadhariyah yang syar'iyyah, yang i'tiqadiyah. Syar'iyyah yang i'tiqadiyah, yang keyakinan. Maka tidak mungkin qadaya yang dibahas di dalam ilmu kalam ini badihiyah. Badihiyah ini bukan pembahasan ilmu kalam. Dia dijadikan dalil untuk pembenaran qadaya ilmu kalam. Maka tidak bisa dijadikan qadaya badihiyah itu masalah di dalam ilmu kalam. Wal ibrah, dan tolak ukur ini nadhariyah atau badihiyah itu bintisyariha bainal muslimin. Ini badihiyah atau nadhariyah tersebar atau tidak di dalam muslim. Kalau tersebar nadhariyah, tersebar maknanya dia itu adalah badihiyah. Dengan ini kita sudah menyelesaikan hal-hal yang berkaitan tentang hal-hal yang berkaitan tentang mabadi asroh daripada ilmu kalam. Sekarang kita akan masuk bab yang selanjutnya, yaitu dzikru ba'di usulil masail al-kalamiyah, menyebutkan tentang sebagian akar daripada masail kalamiyah. Ini biasanya disebutkan oleh Syekh Muhammad Akram Abu Hus di dalam awal-awal kelas ilmu kalam. Pasti beliau menyebutkan kaidah-kaidah ini, yakni tabarukan sebelum kita memulai ilmu kalam, memulai pembahasan ilmu kalam. Kita baca saja dan saya akan jelaskan secara global, dan nanti pun masalah ini akan terulang terus karena semua masail ilmu kalam akan kembali kepada kaidah-kaidah ini. Sila. Wa jami'ul masailil kalamiyah raji'un ila salasi qawaidi awaliyah. Dan semua masail kalamiyah itu akan kembali kepada 3 qawaid awaliyah. Yang pertama adalah anna syai'a huwa huwa. Sesuatu itu huwa, yakni contohnya handphone ini apa? Definisi handphone yaitu itu adalah handphone. Seperti al-insan hayawanun natik. Manusia itu ya hayawanun natik. Manusia itu bukan selainnya. Al-insan an-nasy' huwa. Huwanya 2 kali ya, bukan hanya 1 kali. Karena ketika kita mengatakan apa itu insan hayawanun natik, kita mengatakan al-insan hayawanun natik, makomnya ini adalah makomul ja'al, dengan arti kita yang menyusun hayawan kemudian natik. Kita letakkan dulu hayawan, baru kita letakkan natik. Huwa yang kedua, yakni manusia itu hayawan natik ya hayawan natik, maknanya manusia bukan selainnya. Manusia bukan selainnya. Fal
anna syai'a huwa fi maqamil ja'al. Anna syai'a huwa fi maqamil aql. Fi maqamil apa namanya? Akal. Jayidan. Kaidah ini dinamakan mabda'il huwiyah atau mabda'ihu al-huwiyah. Mabda'il huwiyah atau mabda'ihu al-huwiyah. Yang maknanya bahwasanya sesuatu bi'tibari maknahu sawa'un tarakkaba min ma'anin muta'addidah au basithah fala yukhalifu nafsahu, bahwasanya perkara itu sama saja dia itu terbina daripada sesuatu yang basit atau yang murakkab. Insan kan murakkab kan. Ada definisi jauhar farad, dia itu basit. Maka dia bukan selainnya. Dia la tukhalif nafsahu. Anna syai'a huwa. Insan ya hayawanun natik. Insan la tukhalifu hayawanan natik. Hadza huwa anna syai'a huwa. Ya kalau Anda cakap pasal jauhar farad ya jauhar farad. Kalau Anda cakap kudroh ya kudroh. Kudroh itu bukan selain apa namanya? Kudroh. Ayo. Wa in ikhtalafat alfaduhu al-mu'abbirah anhu. Ya insan hayawanun natik. Walaupun ungkapan yang mengungkapkan hayawanun natik itu bukan hanya insan, ada insan, kemudian apa? Bashar, waro. Semuanya itu adalah ungkapan-ungkapan untuk apa namanya? Hayawanun, untuk ungkapan-ungkapan untuk hayawanun natik. Contohnya manusia, maknanya adalah hayawanun natik. Maka hayawanun natik tidak bertentangan dengan dirinya sendiri, walaupun kita menamainya dengan nama yang lain seperti bashar, madama maknahu ainu maknal insan. Di sini kita mengetahui bahwasanya ilmu kalam itu fokus kepada makna, bukan fokus kepada apa namanya lafaz. Makna ini tidak bertentangan dengan dirinya sendiri. Kita tidak bisa untuk insan ya hayawanun natik. Maknanya hayawan natik ya insan. Kita tidak bisa untuk mendefinisikan hayawan natik selain dengan hayawan natik itu sendiri. Ayo. Atsaniyah anan naqidain. Atsaniyah anan naqidain la yajtami'an. Biasanya dikatakan anna syai'a huwa, yakni definisi handphone, ya handphone itu sendiri dengan arti dia bukan yang lainnya. Dia bukan yang lainnya. Dari sini akan nampak muncul kaidah yang lain. Apa itu anan naqidain? La yajtami'an wala yartafi'an. Anna syai' laisa huwa ghairuhu. Anna syai' laisa huwa ghairuhu. Li anna syai'a huwa fa huwa laisa ghairuhu. Ayo. Yusamma hadhil qaidah bi qaidati man itanaqudi. Dan dinamakan kaidah ini dengan kaidah man itanaqud. Maknanya bahwasanya dua perkara yang khos, yang muttafiqain daripada aspek maknanya, kalau dinisbatkan salah satunya kepada ijabi, yang kedua kepada salbi, tidak mungkin dua-duanya hilang dan tidak mungkin dua-duanya ada. Salah satunya ada dan yang lainnya pasti tidak ada. Fala yumkinu an yajtami'a fi syai'in wahid. Tidak mungkin ada pada satu benda dan tidak mungkin untuk tidak ada pada satu benda yang lain. Contohnya al-wujud wal adam. Al-wujud wal adam. Wujud dan adam, sebenarnya makna wujud dan adam ini sama saja, kan tetapi di dalam adam dinisbatkan qaidun salbi kepada wujud. Wadih ya. Jadi perkara ini tidak mungkin ada dan tidak ada. Tidak mungkin ada dan tidak ada fi nafsil waqt, dan tidak mungkin tidak ada dan tidak mungkin ada dan tidak ada fi nafsil waqt, dan tidak mungkin tidak ada dan tidak mungkin tidak ada juga di dalam nafsil waqt, karena tidak ada adalah ada, tidak adalah ada. Tidak ada ya lawannya ada. Jadi sesuatu imma ada dan imma tidak ada. Ini yang namanya naqidah, yang bisa kita pelajari di dalam ilmu mantik. Semua ilmu kalam akan bisa Anda kembalikan kepada kaidah man itanaqud atau kepada kaidah al-huwiyah. Ayo. Nanti tengok ketika kita masuk dalam pembahasan ilmu kalam, kita akan banyak sekali memahami kaidah ini. Semakin banyak ilmu yang kita baca, kaidah ini akan semakin semakin jelas. Semakin tinggi ilmu Anda akan bisa untuk mengembalikan semua masail kepada dua kaidah ini. Kalau Anda bisa mengembalikan semua masail kepada akarnya, semakin tinggi derajat Anda sebagai seorang ulama. Ayo. Misaluhu al-wujud wal adam. Karena makna adam adalah wa nafyul wujud. Fa maknal wujud wa ainu maknal adam. Maknal wujud juga sama dengan makna adam, akan tetapi adam dinisbatkan di dalamnya
salbi, sekiranya yaslubil wujud, maka tidak mungkin adam dan wujud itu ada di dalam satu benda. Kaidah yang ketiga adalah asalisul marfu. Sama, asalisul marfu ini artinya cuma ada iya dan tidak ada kemungkinan yang ketiga. Hadza huwa asalisul marfu. Dan ini makna kaidah ini bahwasanya perkara di dalam dunia ini berputar antara nafi dan isbat, tidak ada wasitoh antara ketiganya. Karena itu saya kan pelik ketika ada di dalam di dalam perdebatan masalah amrun i'tibari, ini adalah ini subuti, ini bukan adami. Orang-orang semacam ini yufahamun bahwasanya imma wujud wa imma ma'dum. Apa yang Anda ekstrak daripada perkara yang ada di dalam dunia ini, kemudian ada ekstrak dan ada di otak Anda, tinggal tengok yang di dalam otak Anda itu mawjud atau ma'dum. Tak, itu ghairu mawjud wa ghairu ma'dum fahuwa subuti. Apakah itu hal? Bukan, tapi itu subuti. Famal farq bainaka wa baina man qala dengan wujud dzihn atau dengan al-a'yanus sabitah. Hal-hal semacam ini akan membuat dia susah untuk memahami makna subut atau hal-hal yang berkaitan dengannya. Sebab itu mutakalimin secara umum hanya mengatakan al-wujud asy' dairun bainal wujudi wal adan, amrun i'tibari. Walaupun dia diamik daripada perkara yang ada, hakikatnya dia itu perkara yang tidak ada. Dia masuk di dalam kategori adami, bukan dalam kategori wujudi. Aywa. Wa arja'a ba'dul ulama'i al-qa'idatal ula wa salisata ila tsaniyah. Ital ula abdahu salah ini, idil tsaniyah itu salah itu. Dibilang sebagian daripada ulama mengembalikan kaidah hu al-huwiyah dan kaidah asalisul marfu kepada man'ut tanakut. Memang betul, biasanya di dalam ilmu kalam, dalam kitab-kitab yang lebih tinggi, biasanya kita akan mengembalikan kepada man'it tanakut, walaupun sebagian kita juga mengembalikan kepada mabda'ul huwiyah. Dua-duanya ini badihiyah, cuma man'ut tanakut lebih abdah, lebih jelas daripada mabda'ul huwiyah. Wadih ya. So mabda'ul huwiyah ini, hunya itu ada dua. Ketika Anda mengatakan anna syai'a huwa itu apa? Annal insan hayawanun natik. Hayawanun natik itu Anda yang mendefinisikan insan. Wadah ya. Jadi Anda meletakkan hayawan, setelah itu Anda meletakkan natik, meletakkan hayawan dan natik bi iradatika anta. Karena itu ini martabatul ja'al. Kemudian hayawanun natik laisa huwa ghairuhu, hadza martabatul akal. Di sini yang dikatakan anna syai'a huwa ay laisa ghairuhu. Laisa ghairuhu ini sama seperti mabda'u man'it tanakut. Fi nihayah huwa sayarji ila mabda'u man'it tanakut. Karena itu al-ula mabda'ul huwiyah dan mabda'u salisil marfu, dia akan kembali kepada mabda' aywa man'it tanakut. Sebagian tidaklah man'it tanakut kembali kepada mabda'ul huwiyah. Dua-duanya boleh, tidak ada masalah. Bas khilafnya mana yang lebih badihi. Yang pertama apa yang kedua? Saya pribadi yang kedua abdah. Yang kedua abdah. Dengan arti man'it tanakut lebih badihi daripada mabda' huwiyah. Aywa. Itisaniya abdahu min sahibataiha wa li ilfin nasi 'alaiha fi hayatihim. Karena yang kedua itu lebih badihi daripada kedua kawannya. Karena manusia sudah terbiasa dengan mabda' yang kedua. Aywa. Wal asya'u min haitsu qabuluhu lil ittisafi bil wujudi wal adami tastamilu arba'ata ihtimalat. Kemudian ini masalah ittisaful asya' dengan wujud dan adam. Ini jelas ya, sudah berkali-kali saya sebutkan di dalam kelas-kelas saya ya. Ini sesuatu. Perkara ini mungkin an yattasif bil wujudi wal adam dalam 4 kemungkinan. Imma wujud saja tidak mungkin yakbalul adam fahuwa wajib. Wa imma adam saja layak balul wujud, maka itu mustahil. Mungkin wujud dan adam. Itu namanya jaiz. Yang keempat, tidak wujud dan tidak adam. Hadza mustahil. Hadza mustahil. Karena tidak wujud, ya dia adam. Tidak adam, ya dia wujud. Kan tidak mungkin wujud dan adam ada pada satu benda. Karena itu kemungkinan yang keempat itu mustahil. Hakikatnya cuma ada 3 kemungkinan saja. Aywa.
الأول لا بد من الاتصاف بالوجود ولا يمكن الاتصاف بالعدم وهذا ما يسمى بواجب الوجود. Yang pertama mesti disifati dengan wujud dan tidak mungkin disifati dengan adam. Ini namanya adalah wajibil wujud. Yang kedua, والثاني لا بد من الاتصاف بالعدم ولا يمكن الاتصاف بالوجود yang وهذا kedua, ما يسمى بمستحيل الوجود. yang kedua tidak wajib disifati dengan adam dan tidak mungkin disifati dengan wujud. Ini namanya mustahilul wujud. Yang ketiga, الثالث يمكن الاتصاف بالوجود والعدم على تبادل وهذا ما يسمى بممكن الوجود. yang mungkin untuk disifati dengan adam wal wujud ala tabadul, ini namanya mumkinil wujud. Yang keempat, tidak mungkin disifati dengan wujud dan adam aslan, dan ihtimal ini mustahil karena ruju'ihi ilat tanakut. Makna tidak mungkin disifati dengan adam, wajib disifati dengan wujud. Tidak mungkin disifati dengan wujud, wajib disifati dengan adam. Kan tidak mungkin dua perkara ini, wujud dan adam, ada pada satu benda. Wa makna la yumkinul ittisaf bil wujud wa ainu makna mustahilil wujud. Fala yumkinu li syai'in wahid an yakuna wajibal wujud wa mustahilul wujud fi anin wahid. Karena kan la yumkinul ittisaf bil wujud, la budda ittisaf bil adam, mustahilul wujud. La yumkin ittisaf bil adam, wajib ittisaf bil wujud, fahuwa wajibil wujud. Tidak mungkin satu benda wajibil wujud wa mustahilul wujud fi nafsil waqt. Karena itu ihtimal yang keempat ini mustahil. Id ma'aluhu ila kauni syai'il wahid la budda min wujudihi. Karena ma'alnya, karena nanti terakhirnya akan menjadikan satu perkara itu mesti disifati dengan mesti ada dan mesti tidak ada fil waqti dzatihi, dan itu adalah makna ainut tanakut al muhal daruratan. Ini adalah makna tanakut yang mustahil daruratan. Kemudian masadirul hukum, hadza wadih, masadirul hukum ini yakni hukum itu diambil dari sumber apa. Sudah kita biasanya dalam kitab-kitab ilmu kalam yang awal-awal seperti Muqaddimat Sanusiyah disebutkan masadir hukum itu adalah tiga: akal, adah, dan wada'. Sila dibaca. Aywa. Masadirul hukmi salasa. Al-awwal al-aqlu wa huwa al-ulumu ad-daruriyah. Aywa. Yang pertama, sumber-sumber hukum yang pertama adalah akal. Maknanya Anda bisa untuk mengambil hukum daripada akal. Akal itu apa? Akal itu ada dua pendapat. Yang pertama adalah al-ulumud daruriyah. Ini al-akal bimakna ismi, dengan arti hasil daripada ta'akul. Hasil daripada apa namanya? Ta'akul. Itu adalah al-ulumud daruriyah. Dan ini adalah pendapat Imam Baqillani dan Imam Haramain di salah satu daripada dua pendapatnya. Ayo, saya rasa di dalam Burhan, wallahu alam, saya lupa ya, Imam Burhan, Imam Aqidah Nidhamiyah. Seingat saya ini pendapat Imam Haramain dalam kitabnya beliau Al-Burhan. Awil quwwah atau kekuatan untuk idrok dalik, kekuatan bukan hasilnya. Akal adalah insting yang ada pada manusia untuk idrok ulumid daruriyah, bukan nafsul ulumid daruriyah. Ini adalah pendapatnya Imamul Haramain al-akhir ya ini. Wallahu a'lam, mungkin di dalam kitab Aqidah Nidhamiyah, dan ini muwafiq dengan Harits al-Muhasibi. Ayo. Imamul Haramain fi akhiri qaulih. Dan makna akal adalah sumber daripada sumber-sumber hukum, bahwasanya akal bisa untuk menghukumi sesuatu tanpa bantuan nakal sama sekali, tanpa bantuan wahyu dan nukulat-nukulat yang lain. Kenapa? Karena hukum akal ini badihi. Hukum akal ini apa namanya? Badihi. Dan hukum akal ini tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya akal bisa untuk mengetahui hukmul wujud nafsahu, yang mana qudratullah beroperasi di dalam nidham ini, Itulah yang namanya hukum akal. Dan tidak perlu untuk mengetahui hukum ini mendapat bantuan daripada kitab was sunnah. Akal bisa untuk mengetahui dan mengekstrak hukum ini murni daripada akal itu sendiri. Ayo. Hatta qila innal ahkama salasah minal wajibi wal jaisi wal mumtani'i huwa ainul aqli. Faman lam ya'rifha fala aqlalah. Sampai dikatakan bahwasanya al wajib, jaiz dan mustahil. Ini kan mengetahui makna wajib, jaiz dan mustahil. Itu tidak perlu nabi, tidak perlu Al-Qur'an. Akal Anda bisa untuk mengetahui apa itu makna wajib, jaiz, dan mustahil secara independen. Akal Anda sendiri bisa untuk mengetahui ini tanpa bantuan apapun. Kenapa? Karena ma'ani tiga ini badihiyah. Ketika saya menjelaskan apa itu makna wajib, jaiz, dan mustahil, tak sampai 5 menit pun
dan Anda bisa memahaminya kan, bisa untuk memahaminya, dan saya tidak perlu untuk mendalilkan kenapa kok makna wajib ini semacam ini, kenapa kok makna jaiz ini semacam ini. Kenapa? Karena makna ini bukan makna yang nadori, ini adalah makna yang badihi, dengan arti kalau saya memahamkan Anda maknanya, saya memberitahu Anda maknanya, Anda kan langsung terima tanpa adanya dalil. Dan ulumud daruriyah ini adalah hakikatul akal menurut Baqillani dan Imamul Haramain fi ahadi qaulih. Sampai Imam Haramain mengatakan yang tidak mengetahui ulumud daruriyah fala aklala. Karena al akal ainuhu huwal ulumud daruriyah. Ayo, loh. Sebagian terus macam mana itu? Apa itu namanya? Sufustoiyah, yungkirul ulumud daruriyah. Lah ini adalah ulumud daruriyah dengan pendapat yang pertama. Oh, maknanya sufustoiyah itu tidak ada akal, majnun, bahwa ghairu mukallaf. Iya, dia tidak ada. Sebenarnya siapa itu namanya? Sufustoiyah, dia mengetahui ini adalah ulumud daruriyah dan dia mempunyai skill untuk idrok ulumud daruriyah. Akan tetapi iltizam, tengok ya, iltizam terhadap ulumud daruriyah dia tidak mau. Karena dia tidak iltizam dengan ulumud daruriyah dikatakan layak kilun. Karena itu summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Kadangkala orang tidak berakal itu bukan maknanya tidak punya akal, bukan, tapi dia tidak yaltazimuna bima haula la yaltazimuna binataiji ukulihim. Hadza huwa ba'dul itlaqatil akal. Ayo. Asani al-'adah wa urida bil 'adati hiya al-'adah al-kauniyah. Yang kedua daripada masdarul hukum adalah adah. Hukum adi. Maknanya adi ini adalah rutinitas kauniyah. Rutinitas alam semesta, bukan rutinitas anta. Rutinitas apa namanya? Kalau rutinitas anta. Rutin ya, juga dinamakan dengan sunnatullah. Adah kauniyah juga dinamakan sunnatullah. Dan bukan maknanya adah ini adalah uruf dan adah manusia. Wahadil adah diketahui melewati his, panca indera, melewati indera dan terulang-ulang yang cukup antara dua perkara. Tengok, makan dan kenyang. Ini adalah hukum adi. Anda mengetahui ada alaqoh adiyah daripada makan dan kenyang melewati indera Anda dan dan keterulangan. Sekiranya difahami, salah satunya adalah sabab dan akhor adalah musabab bitorikil adah. Contohnya adalah akal wasyaba. Akal sababun wasyaba musababun, karena keterulangan antara keduanya. Bahwasanya antara keduanya itu ada irtibaton adian yang diketahui melewati keterulangan yang cukup untuk membuktikan ikatan antara keduanya. Sekiranya jika didapatkan akal, maka jika ada makan secara otomatis akan ada syaba, kekenyangan, karena antara keduanya ada keterikatan. Ayo. Wakis ala dzalikal irtibat ghairahu minal umuril adiyah al-kauniyah. Begitu pula kiaskanlah atas dengan kenyang dan lapar itu selainnya daripada umuril adiyah al-kauniyah, seperti hubungan antara hujan dan dan awan, dan antara basor dan ain. Itu semuanya adalah umurun adiyah. Tambih, ayo. Tanbihun qad yaltabisu bainal hukmil aqli wal adi indal ba'd wal farqu bainahuma min wujuh. Sebagian orang mungkin tidak memahami perbedaan antara hukumil akli wal adi, dan banyak kelompok-kelompok seperti Mujassimah dan Mu'tazilah menganggap hukum adah mufalasifah juga sama. Hukum adah adalah hukum akal. Kalau Anda tidak memahami hukum akal, hukum adat, hukum wada ini adalah masdar min masodiril kufur wal beda, yakni akal, ada, wada, masodirul ahkam, dan tidak memahami perbedaan antara ketiganya, masodirul kufri wal bidah. Hati-hati Anda, karena Mu'tazilah, Mujassimah, falasifah, kesesatan mereka diantaranya mereka salah paham terhadap adah dan akal. Mereka mengatakan hukum adah hakikatnya dia adalah hukum hukum akal. Ayo. Alif innal hukma al-aqliyah la yahtaju ila tikrar wal his bihaitsu la. Ayo, di antara perbedaan antara hukum adah dan akal, bahwasanya hukum akal ini
untuk mengetahui hukum akal, Anda tidak perlu untuk keterulangan. Tidak perlu keterulangan dan indera. Sekiranya kalau akal dibiarkan untuk berpikir ini, dia akan tahu tentang hukum tersebut. Tapi ada untuk mengetahui hubungan antara kedua perkara perlu tikrar wal his. Ayo. La amkanal akal bihaitsu law khuliyal aqlu wa dzalika syai'. La amkana contohnya sebagian lebih kecil daripada semua. Ini tidak perlu keterulangan dan his. Kalau perkara ini dibiarkan dengan akal akan bisa untuk mengetahui bahwasanya ini adalah wajib aklan. Ayo. Sekiranya kalau akal itu dibiarkan dengan perkara tersebut, maka akal akan bisa sampai kepada hukumnya. Berbeda dengan ada. Dia perlu untuk sampai kepada hukum adi itu dengan takarrur dan keterulangan dan indra. Ayo. Innal hukmal aqliya muttaridun fi jami'i ihtimalatihi wa la yumkinu kharquhu bihalin minal ahwal. Yang kedua, bahasanya hukum akal ini muttarid. Dia selalu muttarid itu? Konsisten. Dia konsisten di segala kondisinya, tidak mungkin dipatahkan. Hukum akal tidak mungkin dipatahkan bahkan dengan qudratullah. Karena itu qudratullah ta'ala bil mustahilat aqliyah, bil wajibat aqliyah, hanya di dalam jaizun akli. Akan tetapi hukum ada bisa dipatahkan. Ayo. Fa in kharquhu bihalin minal ahwal. Kenapa? Karena hukum akal itu kembali kepada wujud dzatihi. Bahkan sampai qudratullah dan iradahnya itu tidak bisa atau la tata'allaq dengan merubahnya. Berbeda dengan hukum adi. Hukum adi ini muttarid ghalibi. Muttarid ghalibi bukan kulli, sekiranya bisa untuk dipatahkan di dalam beberapa kondisi dengan sebab-sebab yang khas seperti mukjizat dan karomah untuk nabi dan wali. Yang ketiga, ayo. Innal hukmal aqliyah raji'un ila ainil wujud la bi iradatillahi ta'ala bal iradatullahi wa qudratihi la tata'allaqani bi taghyirihi. Yang ketiga, bahwasanya hukum akli itu kembali kepada ainul wujud dan tidak ada hubungannya dengan iradah Allah, dengan arti yang menciptakan hukum akli bukan iradah Allah dan kudrahnya Allah. Bahkan hukum akal bahkan iradah dan kudrah tidak bisa untuk merubah hukum hukum akal la tata'allaq bil ahkam al aqliyah. Berbeza dengan arti qudratullah dan iradahnya tidak bisa untuk merubah perkara yang wajib akli dan mustahil akli. Loh, maknanya hukum akli itu qadim? Tidak. Karena qadim itu perkara yang wujudi. Anda bisa mengatakan mungkin hukum akli ini azali, karena hukum akli ini perkara yang iktibari, bukan perkara yang wujudi. Karena itu dia bukan perkara yang qadim ada bersama Allah, tidak. Hukum akli ini sistem dan kembali kepada wujud itu sendiri, kepada ainil wujud, dan tidak bisa dirubah selama bukan Allah yang membuatnya. Dia tidak bisa untuk dirubah oleh Allah. Berbeda dengan hukum adi. Ketika Allah menciptakan alam semesta, Allah pun juga menciptakan sistemnya. Dan Allah bisa untuk mematahkan dan merubah hukum ada. Karena itu nanti di akhirat, Allah akan menciptakan dunia baru dan hukum adat yang baru. Tapi hukum akal, apakah baru? Tidak, hukum akal sama. Hukum akal di dunia ini juga hukum akal di akhirat kelak. Tapi hukum adat di dunia ini bukan hukum adat di akhirat kelak. Ayo. Wa tata'allaqani bi qismin wahidin minhu faqat wa huwal mumkinat bi khilafil hukm al-adi. Qudratullah tidak tata'allaq dengan mustahil atau jaiz, mustahil atau wajib, hanya ta'allaq dengan qismun wahid daripada ahkam aqliyah wa huwa al-mumkinat faqat. Berbeda dengan hukum adi, kembali kepada iradatullah ta'ala, dan Allah boleh untuk merubahnya di alam yang lain dan membatalkannya di dalam alam ini. Seperti karena beberapa sebab seperti yang sudah lewat ya. Di dalam alam ini Allah bisa membentukkan hukum adat dengan sebab mukjizat atau dengan sebab karomah. Yang terakhir, dal innal yakinal mustanbatu minal hukmil aqli yakinun murakkabun bihaitsu idza wujida sababu wujidal musabbab wa bi ittifai sababi intafal musabbab. Yakinnya akli itu yakinun murakkab. Idza wujid, idza intafa. Ada itu yakinul akli, dia murakkab daripada dua aspek. Kalau ada sabab, ada musabbab. Tidak ada sabab, tidak ada musabbab. Tapi hukum adi tidak semacam itu. Idza wujidas sabab, wujidal
musabbab, tapi idan tafa belum tentu intafal musabbab. Karena itu contohnya loh ya. Kalau Anda kan kalau saya membuka mata, saya tengok di depan saya ada labib. Kalau saya tidak melihat labib, apakah di depan saya tidak ada labib? Aywa. Karena itu, idza wujida sabab, wujidal musabbab. Idan tafal sabab, belum tentu intafal musabbab. Jadi, yakinnya di dalam adah itu yakinun basit, bukan yakinun murakkab. Aywa. Misaluhu, aywa. Idza wujida misdaqut tanaqudi, wujida tanaqudu. Wa idan tafa ahadu masadiqihi intafa tanaqudu. Aywa, ya ini kalau dijadikan kalau idza wujida misdaq. Oh, ini tanakut. Kenapa? Karena ada ijtima antara wujud dan adam. Ini bukan mustahil. Ketika tidak ada ijtima ini, apakah ini mustahil? Tidak. Itulah yang namanya hukum akli. Idza wujida sababut tanakut mutanakid. Idza lam yujad sababut tanakut lam yakun mutanakid. Aywa. Fi khilafil hukmil adi, fa innal yakinal mustanbatu minhu yakinun basit. Berbeza dengan hukum adi, yakin yang mustambat daripada hukum adi ini adalah yakinun basit. Sekiranya jika ada sabab, ada musabbab dan tidak yalzam intifa'us sabab, intifa'ul musabbab. Aywa. Kal akli ma'asyiba'i masalan, fa innahu biwujudil akli wujida syiba'u wa la yalzamu bi adamil akli adamu syiba'i. Mungkin contohnya ini kurang cantik karena di sini ada sabab dan musabbab di dalam dua aspeknya. Jadi idza wujidal akal wujidash syaba. Kalau Anda makan, Anda kenyang. Begitu pula dalam kitab-kitab kalau tidak makan Anda Anda lapar. Anda mungkin perlu dirubah dengan contoh yang saya sebutkan tadi. Jika saya melihat sesuatu, maka sesuatu itu ada di depan saya. Jika saya tidak melihatnya, belum tentu sesuatu itu tidak ada. Maksudnya jika saya tengok, sesuatu itu ada. Jika saya tengok ada, sesuatu itu ada. Tapi jika saya tengok tidak ada, apakah memang sesuatu itu tidak ada? Belum tentu. Saya tidak tengok malaikat, saya tidak tengok jin, saya tidak tengok malaikat dan jin. Apakah menjadikan perkara itu tidak ada? Ayo, ada namanya yakinun basit. Yang ketiga adalah hukmil wad'i. Ayo. As-salis al-wad'u wa urida bil wad'i huwa ma tanbani ala iradatil fa'il. Ala iradatil fa'il. Yang ketiga adalah hukum wad'i. Apa itu hukum wad'i? Hukum wad'i itu adalah hukum yang terbina atas iradati fa'ilil mukhtar, yakni hukum yang terbina atas keinginan seorang sebuah zat yang bisa untuk mempunyai keinginan. Yang membuat hukum ini terbina atas keinginan sesuatu. Jika yang menginginkan itu Allah, namanya wad'iyun syar'i. Jika yang menginginkan itu adalah manusia, wad'iyun konuni. Ayo, undang-undang. Fa in kanal mukhtar, kalau mukhtarnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka dinamakan ini adalah bil wad'il ilahi atau syar'i. Kalau yang menginginkan adalah Allah, namanya hukum syariat, seperti wajibnya sholat, puasa Ramadan. Ini kan bukan hukum-hukum kauniyah kan? Hukum-hukum syariat kan? Kewajiban sholat, kewajiban puasa, haramnya zina, dan haramnya mencuri, dan yalzam minhu athawab wal iqab al ukhrawi. Ini adalah salah satu keistimewaan daripada hukum ilahi. Apa itu yalzam minhu athawab wal iqab? Kemudian jika al-mukhtarnya ini, al-fa'ilul mukhtarnya ini adalah manusia, ini adalah wad'iyun konuni, seperti tidak boleh melaju ketika lampu merah, melaju ketika lampu hijau. Ini adalah wad'iyun konuni, dan lawazimnya tidak ada dosa dan pahala. Ayo. Wa in kana al-mukhtar itu adalah manusia, maka dinamakan hukum-hukumnya yang terbina atas wad'nya mereka itu dengan konun, seperti isyarah mururiyah wa lawazimnya, dan wajib asuransi di dalam sebagian syarikat. Kan Anda masuk perusahaan, kan wajib untuk takmin sihi. Takmin sihi itu asuransi kan. Itu kan biwad'ihim kan. Tidak ada dalil syar'inya itu, tapi ini adalah kewajiban daripada syariat. Anda melanggarnya, tidak ada dosa, mungkin hanya dikeluarkan daripada syarikat saja ada. Ayo. Wa yalzamu minhu thawab wal iqab ukhrawi, dan tidak ada kena mengena dengan thawab wal iqab ukhrawi.
Dan setiap daripada hukum akli, adi, dan wad'i ini terbagi menjadi 3, wajib, jaiz, dan mustahil. Ada wajib adi, jaiz adi, dan mustahil adi. Wajib wad'i, jaiz wad'i. Apa wajib wad'i? Wujubus sholat. Mustahil wad'i, hurmatus zina. Pas ulakar walakal. Maknanya setiap 3 hukum ini terbagi menjadi 3. Apa? Wajib, jaiz, dan mustahil. 3 kali 3 berapa? 9 kan? Setiap daripada 1 ada yang nadori, ada yang doruri. Apa contohnya? Wajib, akli, doruri. 1 tambah 1 sama dengan 2. Wajib, akli, nadori. Wajib, akli, nadori. Wujubu, wujudillah. Wajib, akli, nadori. Yakni maknanya 3 kali 3 sama dengan 9, dikali 2 sama dengan 18. Fal ahkam semuanya 18. Dan Anda kalau pandai, Anda boleh buat contoh sendiri. Mungkin nanti ada yang salah satu student bisa buat contoh dan di-share kemana namanya, ke grup, nanti kita koreksi sama-sama insyaallah. Wa kullun aywa Wa kullu minal hukmil aqli wal adi wal wad'i yanqasimu ila salasati aqsam wa hiya wajib wa jaiz wa mumtani. Dan setiap daripada hukum akli, adi, dan wad'i terbagi menjadi 3 kelompok, yakni 3 bagian. Ada wajib, jaiz, dan mumtani. Dan setiap daripada 3 ini yang qasimu ila doruri wa nadori. Dan hasil daripada hukum semua ini 18. 3 kali 3 9. 9 dikali 2 berapa? 18. Doruri wadih tidak perlu dalil, nadori yang perlu dalil. Wa ala talib al mujtahid tafsiluha wal ityan bim, yakni ini kurang alif. Wal ityan bimithalin fi kulli kismin minha. Dan wajib bagi yang mujtahid, talib yang mujtahid, untuk mentafsirkannya dan ityan dan membuat satu contoh daripada setiap kisim. Wallahu a'lam. Wa ilaqatul hukmil aqli bil adi. Dan apa hubungan hukum akli dengan hukum adi? Bahwasanya hukum akli, al-wajib akli lebih khusus daripada al-wajib al-adi. Dengan arti setiap wajib akli pasti dia wajib adi, tapi belum tentu setiap yang wajib adi ini adalah wajib akli. Akan tetapi wajib adi ini masuk di dalam jaiz akli kan? Wajib makan kenyang. Ini wajib akli atau wajib adi? Wajib adi. Mungkinun akli, mungkinun akli. Setiap yang wajib adi ini masuk di dalam jaizun akli. Dan setiap mustahil akli itu adalah mustahil adi. Walaisal akes. Dengan arti tidak setiap mustahil adi itu mustahil akli. Bisa jadi mustahil adi ini jaizan aklian. Dan jaiz akli ini mencakup hukum adi 3. Jaiz akli itu bisa wajib adi, jaiz adi, dan mustahil adi. Bimakna anal jaiz akliyah, mungkin dia itu wajib adi seperti asyaba' ba'dal akal, atau mustahil adi seperti kenyang setelah makan tuh wajib adi, dia itu juga jaiz akli. Atau mustahilan adian, kalju' ba'dal akal, semakin makan semakin lapar, itu mustahil adi. Au jaizan adian kawujudil ju' wa adamihi mutlakon. Ada lapar dan kenyang mutlakon, la kisah setelah makan atau sebelum makan, yakni wujudul ju' wal atos ini jaiz adi, dan itu pun juga jaiz akli. Bisa apa tidak Allah menciptakan manusia tanpa lapar dan haus? Bisa, itu kan jaiz akli. Ketika Allah menciptakan juga jaiz adi. Wa hadza ma tayassara li kitabatuhu fi hadhil ujalah as-sari'ah wallahu muwaffiq wal muhim ila shawab insyaallah. Insyaallah yang akan datang kita akan membahas tentang apa yang saya tulis pasal akidah, pasal ahli sunnah wal jamaah. Apa itu kelompok ahli sunnah wal jamaah? Ini mesti saya teliti dulu. Insyaallah sebelum hari Sabtu saya akan share di grup Masalikul Huda. Jika ada yang bertanya, kalau tidak ada silakan. Di sini saya ada iskal di ibarah wa ala qatul hukmil aqli bil adi anal wajib al aqli akhos minal wajib al adi. Betul. Di sini berarti al wajib aqli itu masuk kategori al wajib adi itu. Apa gimana? Bukan, maknanya setiap wajib akli
itu pasti juga masuk dalam wajibul adi, dengan arti wajib adi tidak bisa untuk bertentangan dengan wajibul akli. Wadah ya. Wajib adi tidak mungkin bisa bertentangan dengan wajibun akli. Hadza huwa maknanya akhos. Fakullu wajibin adi, fakullu wajibin akli, wajibun adi. Walaysa kullu wajiban adiyan, walaysa kullu wajibin adiyin wajiban akliyan. Hadza huwa. Pasti semua wajib adi yang ada di sini terbina atas apa namanya? Wajibin adi pasti terbina atas apa namanya? Wajibin akli. Ayo, apa? Setiap wajib akli pasti juga wajib adi juga. Tidak bisa wajib adi itu bertentangan dengan wajib akli. Ayo. Cukup? Oke, jeda. Kita akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.